Channel. Kembali lagi di Pokari, podcast with Arin, sekalian promo. Nah, kali ini ada yang berbeda dari podcast aku. Karena hari ini bukan aku yang nge-podcastin orang, tapi aku yang di-podcastin orang. Jadi lanjut ke Bang. Ya, lu udah lihat kan tamu gue siapa? Baru satu-satunya tamu yang mengambil alih podcastnya. Gue mau mulai dari mana yang ngobrolnya? Oh, mulainya dari ini deh. Jadi fase hidup lu kita balik mundur dari awal banget. Jadi sini orang nggak ada basa-basinya dulu kayak gue ya. Kita kan udah ngobrol di depan lama banget. Gila nih orang. Oke, lanjut. Jadi ceritanya lulusan dengan nilai UN terbaik sampai jadi bad itu apa yang terjadi di tengah-tengah itu, apa yang terjadi? Oke, ada cerita sih. Ini sebenarnya gue jarang banget cerita di sosial media, tapi kayak gue pernah cerita, tapi kayak jarang. Nah, jadi sebenarnya dulu gue emang bener peraih UN nomor 1 provinsi, dan itu beneran gak nyontek sama sekali. Gue emang anak yang tekun belajar, dan gue dulu emang ikut cerdas cermat, terus juga ikut olimpiade dan lain-lain lah, segala macam, aktif semuanya tuh di waktu SMP. Orang-orang tua lain selalu ngiri lah. Udah. Ya. Apaan? Nah, stigma gue dulu nih, gue mikir, jadi kan dulu kenapa, kan gue dulu tinggal di daerah waktu jadi gue lahir sebenarnya di Jakarta. Nih back lagi nih, lebih jauh, nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Jadi 2 jam juga nggak apa-apa gini. Oke. Jadi gue sebenarnya lahir di Jakarta. Lebih tepatnya, pokoknya gue tinggal di Pondok Labu. Gue lahir di MMC di Jakarta. Terus kelas 4 SD, karena bokap gue itu adalah dokter, tapi beliau juga TNI AL. Jadi waktu pada saat itu dia ditugaskan untuk pergi ke Tanjung Pinang, tinggal di sana selama 6 tahun karena di sana kekurangan dokter spesialis mata. Nah, waktu itu gue juga gak mikir apa-apa karena gue masih kecil juga, nothing tulus bro. Maksudnya masih kelas 3 SD, belum punya pertemanan yang kayak sekarang yang kayak gimana-gimana, tongkrongan apalah, belum ada kan. Jadi akhirnya gue di sana bergaul sama teman-teman gue aja, dan teman-teman gue di sana tuh ambisius semua. Dan ya gue tuh orangnya kayak bunglon. Kalau gue ditempatin sama orang-orang yang positif, gue jadi positif, sama yang negatif gue jadi negatif kayak gitu. Udah sampai akhirnya gue beneran belajar. Gue bahkan dulu mikir kayak anjir, orang ngerokok tuh kayaknya hina banget, orang minum alkohol tuh hina gitu loh. Gue mikir kayak gitu. Makanya gue bisa bilang sekarang, kalau lu nggak tahu, lu nggak pernah experience, lu nggak bisa bilang sesuatu, lu nggak bisa ngejudge sesuatu. Karena dulu juga gue kayak gitu loh. Gue kayak termasuk orangnya yang kayak close minded, yang gue kayak nggak pernah ngerasain tapi gue udah ngejudge gitu loh. Terus udah akhirnya singkat cerita gue meraih UN nomor 1 nih di provinsi. Karena dari situ waktu itu sebagai itu happy nggak tadi begitu? Happy lah, karena itu di gue itu suatu pencapaian buat gue gitu kan. Udah akhirnya gue mikir nih, gue bilang sama bokap gue, kayaknya aku mau lanjutin pendidikan aku di Jakarta. Kayaknya di sana juga lebih bakal lebih cepat juga pendidikannya dan lebih advance lah kalau bisa dibilang kayak gitu kan. Akhirnya oke, bokap gue juga udah selesai tugas di sana. Akhirnya kita pindah lah ke Jakarta. Yang gue pikir ternyata pendidikan di Jakarta tuh pasti lebih advance. Ya mungkin memang gitu loh. Cuman ternyata pergaulannya juga itu yang susah di-resist. Gua pertama kali ke Jakarta, gua langsung nongkrong sama anak kem-keman. Tahu lo anak kem-keman? Enggak, apa sih? Lu sosok nggak tahu. Enggak, bener gua nggak tahu. Gua langsung nongkrong nih sama anak kem. Ya maksudnya kayak mereka tuh nongkrong di warung gitu loh. Oke. Mas, lu lu nggak ada tongkrongan di tuh sekolah lu? Gue lahir besar di Jakarta, gue nggak pernah, gue setiap nongkrong gue nggak pernah bilang ke teman-teman gue anak kem-keman, nggak pernah. Ya emang ya udah nongkrong aja. Ya enggak. Itu mungkin kayak restoran Padang, kalau di Padang cuma restoran kali. Jadi orang luar kota daerah bilangnya anak kem-keman, gue yang jadi. Enggak juga, gue malah nggak tahu istilah itu. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena gue malah dikasih tahu sama teman-teman gue, kok lu ngapain sih nongkrong sama anak kem-keman itu? Terus kayak, tapi ya kenapa nih, orang-orang baik sama gue gitu loh. Dan gue nyaman main sama mereka. Udah dari situ akhirnya ya gue mulai ke arah-arah yang ya kalau menurut kalian tidak benar gitu loh. Jadi dosa apa yang pertama kali lu langgar akhirnya? Kayak tadi lu prinsip gue nggak mau, terus begitu coba. Nyoba ngerokok. Lu cara nge-handle banyak orang-orang yang nyerang lu tuh gimana? Pada waktu itu
Jujur kalau bisa dibilang waktu awal gue sakit hati, nangis gue kalau anjing nih orang jahat banget, tai. Gue kayak dalam hati gue cerita sama orang bla bla bla. Cuman lama kelamaan emang ini bukan naif apa ya bahasanya, kayak udah terlalu mainstream sih. Tapi bener, what doesn't kill you makes you stronger. Treatment paling parah yang pernah lo terima apa? Gue pernah sama teman gue sendiri nih waktu sekarang jadi teman gue. Cuman dulu nih orang nggak suka sama gue. Jadi dia pernah, dan nih orang waktu itu influencer juga. Gue lagi jalan waktu itu 2016 apa 17, gue lupa, 16 kalau nggak salah. 2016 gue lagi di food hall, lagi di Senayan City. Gue lagi beli makanan apa, gue lupa. Tiba-tiba ada satu orang nih lewat. Nih orang ini ya. Dia waktu itu belum ada Instastory. Waktu itu masih Snapgram, kayaknya 2016 kalau gitu. Dia Snapchat gue. Dia bilang kayak gini, "Ih, ada sampah, ih." Dan itu followers dia banyak. Wah, gila. Gue tapi di situ gue santai, gue kayak aneh banget ya. Enggak, gue santai aja. Gue bilang kayak ngapain gue. Nah, maksudnya dia aneh banget gituin lu menurut gue. Nah, ya udah, terus tapi dari dia kayak gitu, ya dia dapat efek dominonya lah dari orang-orang. Kok lu kayak gitu sih? Kok lu gituin orang sih? Harusnya lu gak gituin orang, tahu gak sih, di publik lagi kayak gini-gini. Kenal lah dia. Cuman gak, terus gak lama dari itu tiba-tiba kan gue sempet sebenarnya sama orang ini tuh gue sempet suka. Soalnya kan sebelum gue suka bukan suka sexually ya. Ya maksudnya adoring kayak. Adoring, gue suka sebelum gue sampai se-viral pada waktu itu. Dia tuh salah satu yang gue suka ikutin, kayak gue dulu netizen lah, gue suka nge-follow orang-orang, terus kayak gue suka nih orang, gue kayak wah anjing kok jahat banget sih nih orang gitu kan, cuman ya nggak apa-apa santai. Terus akhirnya nih orang tahu kalau ternyata dulu tuh gue ngefans sama dia gitu, terus kayak nggak lama, kalau nggak salah 2018 dia nyamperin gue, dia bilang gini, sorry ya waktu itu gue kayak gini. Ya gue nggak maksud sih kayak gini. Gue bilang kayak santai lah, gue bilang udah lewat juga, gue bilang kayak gitu. Gue nggak tahu kalau waktu dulu tuh lu suka sama gue, maksudnya Esin ngefans gitu loh, gitu. Sekarang udah di dunia bisnis, dimana kalau di bisnis itu etikanya tuh ada banyak. Oke. Unwritten rules-nya. Bukan secara kayak misalnya gini, kalau ini sedikit ya, kalau misalnya lu ngobrol sama CEO, lu di depan lu bisa ngobrol rapih. Kayak, perkenalkan nama saya Karina Filda, saya marketing dari Google Company Indonesia dan saya di sini ingin mempresentasikan ini bla bla bla. Tapi lu pakai baju kaos. Iya. Siapa yang bakal ngelihat lu serius, ngerti gak sih? Ya kayak gue gini lah. Gue pasti aja, anjing kali rapi banget nih, tapi itu gue pakai celana panjang nih. Terus udah kan. Tapi kembali lagi, kalau misalnya lu pakai baju bagus tapi lu ngomongnya kayak iya Pak, perkenalkan saya Karina Filda dari perwakilan dari ini Google Company Indonesia. Lu mau pakai baju mahal juga nggak akan ada yang percaya gitu loh. Nah makanya harus dikombinasiin semuanya, karena kan gue masuk ini John Robert Power. Gue baru mau bilang, so lo keluar dari John Robert Power. Gue masuk ke John Robert Power, di sana gue baru belajar kalau semuanya tuh berkesinambungan dan penting gitu loh. Kayak kalau lu mau, kan gue sekarang di bisnis nih, gue lebih ke bisnisnya bukan di influencer ya. Jadi kayak yang sama yang lo bilang tadi di luar, kayak lu nggak bisa jadi seseorang, lo bikin aja jadi suatu manajemen di mana orang bisa jadi lo gitu loh, kayak yang lo mau tapi gitulah intinya. Akhirnya di situ gue diajarin kalau itu semuanya berkolaborasi gitu loh. Kalau lu pakai baju rapi tapi lo ngomong kayak iya Pak, saya wow, permisi, nggak boleh. Lu kalau ketemu sama orang, bahkan itu calon mertua lo, kalau lo mau nunjukin martabat lo harus kayak, hai Pak, salam kenal, saya Karin gitu loh. Paling ini tuh gitu. Itu kalau itu udah Indonesia banget kayak. Tatap matanya. Ini naik nih, ini nggak boleh. Ini di luar negeri ini nggak boleh kayak. Itu tuh nggak boleh. Cuman kalau Indonesianya, kalau di Indonesia banget kan kayak, Pak, iya.
Assalamualaikum Bapak, gitu kan. Kayak cuman itu nggak boleh, kalau dalam manner tuh nggak boleh. Yang bener ya, sebenarnya nggak boleh. Jadi kayak ya cuman beda lah, kan budaya kita beda. Cuman kalau yang bener tuh kayak lebih berwibawa. Hai Pak, saya Karin, salam kenal gitu loh. Itu gitu aja tuh sebenarnya udah salah, tapi kayak sebenarnya hai, salam kenal. Ya, ditampol mertua gue. Terlalu straight gitu, betul. Gitu. Ceritain gue dong tato-tato lo. Tato gue ada banyak, tapi yang kelihatan aja ya. Porno bro kalau dibuka. Punggung boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh nggak boleh? Soalnya susah. Susah ini apa? Oke. Singkat. Apa? Sikat apa singkat? Anjir. Oke, jadi ini ada beberapa tato. Sebenarnya tato gue dari semua tato gue itu yang paling punya meaning paling besar walaupun paling kecil adalah ini. Karena ini gue buat waktu 2017 di Bali. Kenapa gue buat ini? Ini kayak love tapi ada infinity-nya. Nah, ini sebenarnya pada saat itu gue bener-bener lagi sakit hati sama semua orang. Karena teman-teman gue sendiri yang bahkan gue percaya mereka ngejual gue gitu loh. Ngejual rahasia gue, terus juga ninggalin gue karena kayak demi apa ya? Citra baik. Ya citra baik lah kata mereka kayak gitu. Padahal kita temen udah lama banget, udah bertahun-tahun. Terus kayak gue kesel, dendam, bisa dibilang waktu itu dendam. Tapi akhirnya kayak oke, Karin tenang, santai, nggak boleh dendam. Oke. Akhirnya di sini gue bikin tato. Ini sebenarnya artinya endless love. Jadi gue harus punya endless love for everyone, walaupun beberapa orang tuh nyakitin gue gitu. Jadi kayak gue harus punya cinta yang tidak ada habisnya untuk orang-orang, walaupun orang-orang itu nyakitin gue. Itu dapat dari mana? Maksudnya lu mikir itu sendiri? Apakah lu pernah? Wow, lu berarti sebenarnya. Tapi kalau simbol ini sangat thoughtful ya. Simbol ini emang udah ada beberapa kali di Pinterest, cuman gue modifikasi dan gue bikin ini sendiri aja, terus kayak dengan arti seperti itu. Lu sebetulnya orangnya sangat thoughtful ya, mellow, very deep thinking. Lanjut dong, apa lagi sorry? Boleh, maaf. Nah, don't give up sama love yourself. Jadi ada beberapa waktu di zaman 2017 waktu ya intinya gue sebenarnya nggak mau bring up ini, cuman gue nggak bakal cerita ya, cuman intinya waktu mantan gue meninggal. Ya, insiden itu. Iya. Gue udah hancur banget, satu Indonesia nyalahin gue, kayak gue yang bunuh dia. Gue nggak ngerti juga. Terus ya udah, akhirnya gue itu hancur banget. Terus gue sempat mau bunuh diri beberapa kali, banyak sih. Sampai pada waktu 2018 pun gue pengen bunuh diri. Sampai akhirnya gue kayak, Rin bodoh nih kalau lagi sadar tuh kayak anjing bodoh banget sih lo, tai, gitu kan. But then again, siapa yang punya guide-nya, ngerti gak sih? Gak ada yang pernah ngejalanin hidup loh, so. Ya udah, gue kadang pada waktu, nggak bisa gitu. Kadang kalau dibilang kayak dia lagi mau bunuh diri, orang bilang kayak, apaan sih lo lebay banget. Gak bisa juga, karena orang itu pasti ngerasain hal-hal yang kita nggak semua rasain. Kayak emang pada saat kita lagi suicidal gitu, biasanya suicidal thoughts-nya kita bakal parah banget. Parah dimana orang-orang tuh nggak bakal bisa relate, pasti orang bilangnya lebay gitu loh. Ya, true. Nah, pada saat itu intinya 2018 ya gue sampai di situ gue kayak aduh gue nggak bisa, pas gue lagi sadar gue kayak nggak bisa kayak gini terus. Apa ya salah satu cara buat gue bikin gue inget promise. Nah, ya udah akhirnya gue bikin tato. Jadi ketika ya kalau gue lagi bodoh lagi pengen gue nggak pernah cutting ya. Gue kalau gue gak pernah cutting. Relax. Oke. Gue gak pernah cutting, cuman kayak emang gue kalau emang beneran tuh beneran gitu loh. Jadi kayak pas ya ketika nanti gue mau beneran lagi. Ya, ini bukan buat tutupin cutting lah intinya. Ini cuma buat promise diri lu untuk not to do that. Oke. Gue kalau misalnya mau beneran, ya gue bisa lihat lagi kayak, oke, Rin, lu bikin tato ini bukan buat gaya-gayaan, nih buat ngingetin lo sama sesuatu yang lo kadang suka lupa kalau lo lagi kayak gini. Jadi gitu. Ya udah, kira ya surprisingly it helps sih. Gitu. The Snake apa? The Snake, mungkin ini yang terakhir ya, karena ini banyak banget nih bro. Tuh. Terus? Nih, The Snake, kalau ular itu rata-rata diimplementasikan sama orang itu adalah sesuatu yang licik.
pribadi yang licik gitu loh. Menurut gue oke, itu bisa jadi, tapi menurut gue nggak seperti itu juga. Karena kenapa gue pilih ini sebenarnya yin and yang. Ya. Nah, ada hitam dan ada putih. Nah, di mana hidup itu perlu keseimbangan, di mana hidup itu nggak mungkin baik terus dan nggak mungkin jahat terus. Makanya ada baik dan jahat kayak gitu loh. Kalau bisa dibilang ada hitam dan putih. Dan gue nggak mau bikin yang mainstream kayak orang yin and yang gitu ya. Nggak. Jadi gue bikin hitam dan putih tapi dalam bentuk ular. Kenapa gue bikin ular? Karena ular ini sendiri sebenarnya adalah representasi dari suatu makhluk. Dia kalau misalnya dia nggak ngelupas kulitnya, kalau dia lagi butuh ngelupas kulitnya dia akan mati. Ya. Nah, itu sama aja sebenarnya implementasinya adalah kalau kita udah ngerasa nggak nyaman sama sesuatu, kita udah ngerasa ini sesuatu nggak bisa mensupport hidup kita untuk lebih baik, lebih baik kita melepasnya. Ya. Makanya kalau dalam hidup kita kulitnya itu sebagai kayak orang-orang toksik atau kepribadian yang toksik atau mungkin situasi atau kebiasaan yang toksik itu dilepas sebaiknya kayak gitu. Kalau jok gue bilangnya kacang yang lupa kulit tuh kacang yang mau maju. Benar-benar bisa. Gue nggak pengen. Itu perspektif yang berbeda ya. Kacang yang lupa kulit, kacang yang mau maju. Terus gue bilang kalau misalnya ditanya orang, lo mah orangnya sukanya ngejilat ludah sendiri. Ya emang lu mau ngejilat ludahnya siapa kalau lu mau maju, ngerti gak sih? Pasti ludah lu sendiri lah gitu. Dan orang yang gak pernah jilat ludahnya sendiri itu orang yang gak mau maju menurut gue. Kepala, pundak, lutut, blunder. Gue malah mau mengkritik orang-orang yang kayak, emang lu pikir orang yang selalu sama nyenengin ya? Gue paling sebel, gue waktu itu kayak ada reuni, gue pernah datang ke reuni SD gue. Dia dari kelas 6 SD sampai udah 30 berapa, kalau foto masih gini men. Kayak, maksudnya, lu gak mau jadi orang yang berubah ya? Udahlah itu udah tua kali gitu, lu jangan foto kayak ngapain sih gitu, menyedihkan banget terus. Gak ada yang lebih menyedihkan daripada orang yang gak mau berubah menurut gue. So, I mean, I think you're very zen dan sangat deep aja menurut gue. Iya. Gue mau nanya ini. Gue gak akan nyentuh topik yang lu gak mau angkat tuh. Tapi gue pengen nanya, kenapa itu resisten untuk lu angkat? Apa nih? Membahas tentang mantan lo yang waktu itu, you have that incident with your ex. Iya. Kenapa lo resisten untuk ngomongin? Sebenarnya kalau dari gue sendiri off the record nanti gue bakal cerita, tapi kalau di sini gue cuma bisa bilang cerita itu pasti ada dua sisi. Dimana kalau lo sekarang tahu nih, secara simpelnya aja lah sekarang orang ngangkat cerita tentang Joker, dimana dulu Joker selalu jahat. Ternyata Joker punya masa lalu, bukan berarti lo harus nge-tweet kayak orang jahat dulunya adalah orang baik. Jangan anjir. Jangan generalisasikan itu pokoknya. Cuman maksud gue ya kita sebenarnya harus lihat suatu cerita dari dua sisi kayak Maleficent. Terus juga Joker. Salah satu contohnya lah ya. Tapi kalau di pertemanan kita juga kalian pasti sering kan kayak ini orang lonte gini. Lu bakal jadi orang penerima berita satu sisi doang atau lu bakal jadi orang pintar di mana lo cari berita dari sisi lain. Betulkah orang A ini lonte gitu loh. Cari tahu dari sisi A, B, C, D, E. Kalau ketika dari 6 sumber ternyata 2 diantaranya mengatakan dia lonte tapi 4 diantaranya mengatakan dia tidak lonte tapi membutuhkan berarti kan lu bisa menyimpulkan dari situ, tapi dia disimpulkan juga nggak perlu ceritakan lagi sama orang lain sih sebenarnya gitu loh. Cuman kayak butuh buat lo doang, tau gak sih? So, what nextnya apa? Next sih, gue sebenarnya pengen kalau orang sebenarnya ini secara simpelnya aja. Kalau orang visit Instagram gue, mereka bukan cuma dapat foto-foto lifestyle gue yang kayak foto pacaran, foto gue sendiri, foto temen-temen atau foto mabuk-mabuk apalah gitu, enggak. Justru gue pengen, gue jujur lagi kehilangan engagement banget, tapi gue nggak ngerasa kehilangan karena gue justru di situ malah dapet orang-orang yang ternyata peduli sama yang gue taruh di caption. Gue kemarin ngomongin soal sadomasochisme. Nah terus juga
Gue ngomongin soal alter ego, gue ngomongin soal bla bla bla. Gue bentar lagi pengen ngasih tahu orang-orang yang belum tahu kalau ada dulu di mental illness itu mereka ada pengobatan namanya lobotomi. Separah apa lobotomi, gue pengen kasih tahu gitu loh. Dengan foto yang mungkin ya relate dengan itu gitu loh. Kemarin kan gue foto sama laki gue ngomongin soal friends with benefit. One night stand sama I saw that. Iya itu. Gue pengen edukasi orang aja, tapi gue malah lebih seneng daripada orang ngekomenin gue, Kak cantik. Gue lebih seneng orang kayak, Kak thank you ya, ini gue nggak pernah tahu ini loh kayak gitu loh. Gue lebih seneng orang ngomenin gue 200 komen, ngomenin, Kak thank you, gue nggak pernah tahu ini dan gue tahu ini dari lo, gue nggak pernah tahu ini bla bla bla, daripada 1000-2000 komen bilang kayak Karen aku pengen ketemu kamu gitu yang kayak gimana gitu loh, yang kayak emang ya kalau bisa dibilang belum ada maknanya gitu loh. Akan dibuang nggak sih nama Okarin? Lo pengen introduce dengan nama lo aja nggak sih? Udahlah biarin lo mau, udah pasti itu udah. Kalau gue sekarang mau branding Karin Novilda sampai tolol juga orang taunya gue Karin gitu loh. Nah terus akhirnya itu awkward Karin, gue emang awkward banget dari dulu. Akhirnya gue build diri gue untuk jadi nggak awkward. Gue ikut debate program, gue ikut puisi, bla bla. Bahkan kalau kalian mau tahu gue juara 1 Asmaul Husna. Yeay. Mau gue dikit-dikit ya. Insya Allah yang gue inget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gue ketawa sih, gila nih, gue gak boleh ketawa nih. Sabar, ntar dulu. 99 kan? Jangan dong, jangan mancing gue. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim. Mohon maaf banget kalau ada banyak yang salah. tapi yang terakhir kayak gue salah deh. Cuman ya itu yang gue hafal sampai sekarang. Gue gak ngerti kenapa acaranya jadi kayak gini. Udah langsung tutup aja, udah ini udah paling mentok, gue gak perlu nanya lagi. Thank you banget atas kehadirannya. Gue thank you udah diundang ke sini, seru banget sih.